Shalom umat-umat yang dikasih Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Senang rasanya boleh bertemu kembali dengan saudara sekalian untuk kembali membahas poin-poin penting pada pelajaran Sekolah Sahabat yang sudah kita pelajari dan sudah kita lalui 1 minggu yang sudah berlalu. Saudara sekalian, sebelum kita memulai pembahasan ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami membutuhkan kuasa dari sorga. Sementara kami akan memulai pembelajaran kami memohon kemurahan Tuhan kiranya menuntun kami. Apa yang akan kami pelajari bersama-sama, ini boleh mempersiapkan kami menjadi umat-umat Tuhan yang semakin setia pada akhir zaman ini. Terima kasih untuk kebaikan-kebaikan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan Sekolah Sahabat yang sudah pegang di rumah, sebagai garis besar daripada pelajaran Sekolah Sahabat kita pada 1 pekan ini, yaitu memahami sifat manusia. Saudara sekalian, dengan ayat inti dari Kejadian 2 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara sekalian, pada sahabat yang lalu yang sudah kita lalui, kita melihat adanya ketegangan antara yang baik dengan yang jahat. Ada pertentangan antara Tuhan dengan si iblis. Iblis berkata, pada saat manusia memakan buah larangan itu, manusia tidak akan mati. Tetapi Allah berkata, engkau akan mati pada saat engkau memakan buah larangan itu. Saudara sekalian, tentu ini membuat Hawa menjadi meragukan firman Tuhan. Allah berkata, pada saat memakannya engkau akan mati. Tetapi iblis berkata, pada saat engkau memakannya engkau sekali-sekali tidak akan mati. Dan iblis mempraktikkan terlebih dahulu untuk memakan buah larangan itu. Dan saudara sudah lihat, saudara tahu bagaimana ceritanya. Sementara si iblis melalui ular itu, ia memakan dan menikmati buah itu, sesuatu apapun tidak terjadi kepada ular itu. Bahkan ia tidak mati, saudara. Tentu ini membuat Hawa semakin meragukan sabda Tuhan. Saudara sekalian, pada saat ini kita akan melihat bagaimana dampak ini semua. Masalahnya ialah saudara, banyak orang berpendapat bahwa perkataan Tuhan, engkau akan mati, merujuk kepada hanya kematian fisik. Jadi rohnya tidak, saudara. Sementara iblis berkata bahwa sekali-sekali engkau tidak akan mati. Dan ini setan putar balikan. Sehingga ini dapat disimpulkan merujuk kepada roh yang kekal dan abadi. Padahal Alkitab sama sekali tidak pernah mengajarkan adanya roh yang kekal. Saudara sekalian, sebagai orang Kristen yang setia kepada Tuhan, tentu dalam setiap kebingungan kita harus tanya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kita. Dia yang maha kuasa. Itu sebabnya sementara kita bingung bagaimana kondisi dan keadaan seseorang yang sudah mati, kita harus bertanya kepada Alkitab. Itu sebabnya saudara, pada 1 pekan ini kita akan berfokus untuk belajar mengenai keadaan orang mati sesuai dengan Alkitab dan sesuai dengan kebenaran. Saudara, mari kita pindah kepada hari yang berikutnya dengan judul makhluk hidup. Saudara sekalian, sesuai dengan yang kita sudah pahami bahwa Alkitab menjelaskan Allah menciptakan manusia atau Allah menciptakan makhluk hidup sangat teliti, sangat ajaib dan sangat sempurna. Ia pula menciptakan kita dengan sangat menakjubkan. Saudara, saat ini saya rindu membawa pikiran kita semua kepada satu ayat, satu perikop dari Kejadian 1 ayat 24 sampai dengan 27. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Ayat 25, Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis binatang melata di bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 26 berkata, berfirmanlah Allah,
baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27 berkata, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara sekalian, setelah melihat beberapa ayat yang sudah kita bacakan bersama-sama, ayat ini menjelaskan saudara bahwa pada hari yang ke-6 Allah menciptakan binatang dan Allah menciptakan manusia begitu sempurna. Allah menciptakan mereka begitu sangat baik. Itu sebabnya saudara, sementara melihat ayat-ayat yang sudah kita bacakan tadi, kita akan melihat juga bagaimana persamaan serta perbedaan dari kedua ciptaan ini. Yang pertama saudara, persamaannya ialah mereka sama-sama diciptakan begitu sangat baik. Dan yang kedua, mereka diciptakan sama-sama dari debu tanah. Manusia dan hewan sama-sama diciptakan dari debu tanah. Tetapi perbedaannya saudara ialah manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Tetapi binatang tidak, hewan tidak saudara. Kita semua manusia secara khusus pada peristiwa saat itu, Adam dan Hawa diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Itu sebabnya saudara, sementara kita melihat Kejadian 2 ayat 7, kita akan memperhatikan bahwa napas hidup masuk ke dalam tubuh dan fisik Adam. Dan ini mengubah dia menjadi makhluk yang hidup. Kalau kita perhatikan saudara buku sekolah sahabat kita ini, kitab Ibrani, bahasa Ibrani daripada napas ialah nepes, yang artinya jiwa yang hidup. Ini berarti bahwa kita masing-masing tidak memiliki jiwa yang dapat eksis atau dapat berjalan terpisah dari tubuh. Tidak bisa saudara. Lebih tepatnya begini saudara. Masing-masing dari kita adalah makhluk yang hidup atau jiwa yang hidup. Jadi klaim bahwa jiwa ini adalah wujud sadar yang dapat terpisah dan berjalan secara terpisah dari tubuh manusia adalah ide yang salah, dan ini bukanlah Alkitabiah. Itu adalah cara kerja setan mencampur baurkan kebenaran dengan ajaran yang sesat. Dan sudah begitu banyak orang mempercayai gagasan itu saudara. Tetapi Alkitab tidak pernah mengajarkan yang demikian. Rumusnya seperti ini. Debu tanah ditambah dengan napas hidup menjadi manusia yang hidup atau jiwa yang hidup. Tetapi jika debu tanah tanpa napas hidup, debu tanah tetaplah debu tanah. Demikian pula dengan napas hidup tanpa debu tanah. Napas hidup ialah udara. Napas ialah udara saudara. Kalau napas hidup tanpa debu tanah, napas ialah udara. Jadi tidak ada berarti apa-apa. Tetapi debu tanah ditambah dengan napas hidup menjadi manusia atau jiwa yang hidup. Mari kita pindah kepada hari yang berikutnya saudara. Dengan judul orang yang berbuat berdosa itu yang harus mati. Sesuai dengan yang dikatakan oleh kitab Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Jadi orang berdosa harus mendapatkan maut. Saudara sekalian, saya rindu kita membaca sebuah ayat dari Yeskiel 18 ayat 4 dan ayat 20. Saudara boleh lihat di Alkitab. Ayat 4 berkata, sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Ayat 20 berkata saudara, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Saudara sekalian, setelah melihat kedua ayat ini, kita akan melihat bahwasanya orang yang berdosa harus mati. Karena memang upah dosa ialah kematian atau maut. Selain itu pula saudara, sesuai dengan apa yang sudah kita pahami, bahwa dunia kita sudah terinfeksi oleh dosa. Itu sebabnya tidak ada lagi yang namanya kekal. Tidak ada kekekalan. Semuanya akan lenyap. Tidak ada lagi yang
yang abadi. Saudara sekalian, dan keadaan ini menegaskan bahwa manusia dan binatang akan mati. Semuanya akan kembali kepada debu tanah. Binatang yang mati akan kembali kepada debu tanah. Manusia yang mati pun akan kembali menjadi tanah, saudara. Kematian menandakan seseorang tidak lagi bernapas. Dan kematian menandakan seseorang tidak lagi menjadi manusia yang hidup. Karena tidak lagi bernapas. Bagaimana mau hidup? Tidak bernapas, saudara. Tetapi saudara, kalau kita perhatikan ini, ada dua hal yang ditekankan pada pelajaran sekolah sahabat kita di hari Senin ini. Yang pertama, semua orang yang berdosa akan mati. Dan yang kedua ialah konsep kebakaan jiwa itu tidak ada. Kalaupun ajaran itu ada pada filosofi dunia ini, itu bukanlah berasal dari Alkitab dan itu tidaklah benar. Mari kita pindah kepada hari yang berikutnya. Saudara boleh lihat judulnya, Roh Kembali kepada Tuhan. Kira-kira apa yang menjadi arti daripada roh kembali kepada Tuhan? Saya rindu kita membaca dua ayat, yaitu Kejadian 2 ayat 7 dan Pengkhotbah 12 ayat 7. Saudara, saya akan bacakan. Kejadian 2 ayat 7. Karena itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Yang pertama. Yang kedua, Pengkhotbah 12. Pengkhotbah 12 ayat 7. Pengkhotbah 12 ayat 7 berkata, dan debu kembali menjadi debu tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Saudara sekalian, kedua ayat di atas menegaskan bahwa seperti yang sudah kita lihat, Alkitab mengajarkan bahwa manusia adalah jiwa. Karena manusia hidup, itulah jiwa, jiwa yang hidup. Dan kalau kita perhatikan di Yeskiel tadi, saudara, dan jiwa tidak ada lagi ketika tubuh sudah mati. Tetapi bagaimana dengan roh? Ada orang berpendapat, saudara, orang yang mati, tubuhnya saja yang mati. Tetapi rohnya, ada yang gentayangan katanya, ada yang berkeliaran, ada yang dikatakan menuju neraka, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana dengan roh? Apakah roh tetap sadar bahkan setelah kematian tubuh? Tetapi banyak orang Kristen yang percaya dengan hal demikian. Saudara, mereka mencoba untuk membenarkan pandangan mereka dengan mengutip dari ayat Pengkhotbah 12 ayat 7 yang mengatakan pada waktu itu debu akan kembali menjadi tanah seperti semula dan roh akan kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Tetapi pernyataan ini tidak menunjukkan bahwa roh orang mati tetap sadar di hadirat Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita dalami, roh dari bahasa Ibrani yaitu nefes atau ruah, dan dalam bahasa Yunaninya yaitu pneuma, yang artinya nafas atau udara. Jadi roh ini sebenarnya bukan kesadaran yang terpisah dari tubuh, tidak saudara. Roh ini ialah napas atau udara. Dengan kata lain, orang yang mati itu berhenti napas untuk mengalir ke dalam tubuhnya. Supaya kita boleh paham dengan simpel. Kita harus ingat saudara bahwa Pengkhotbah 12 ayat 7 menggambarkan sebuah proses kematian manusia dan melakukannya tanpa membedakan antara yang benar dan yang jahat. Kita harus paham itu. Jika roh yang diduga dari semua orang mati bertahan sebagai wujud yang sadar di hadapan Tuhan, lalu bagaimana dengan roh orang-orang jahat? Apakah roh orang jahat juga di samping Tuhan, bersama dengan Tuhan? Tidak saudara. Lalu bagaimana dengan roh binatang yang mati? Apakah naik juga ke sorga? Naik kepada Tuhan? Tidak saudara. Dan pemahaman demikian yang mengatakan bahwa roh ini boleh berjalan tanpa tubuh dan naik ke sorga bertemu dengan hadirat Tuhan, itu adalah ajaran yang salah dan ini tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Gagasan ini tidak selaras dengan keseluruhan pengajaran dari kitab suci. Karena proses kematian yang sama terjadi pada manusia dan hewan. Berarti kalau memang pendapat ini benar, berarti hewan pun naik ke sana juga, bertemu dengan Tuhan. Tetapi tidak demikian saudara.
Kematian tidak lain adalah berhentinya keberadaan sebagai makhluk yang hidup. Seperti yang dinyatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 104 ayat 29. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Artinya, sementara orang mengalami kematian, tubuhnya kembali menjadi debu, tapi rohnya atau nafas itu kembali, artinya tidak lagi mengalir kepada orang itu. Mari kita lanjut kepada hari yang berikutnya. Saudara, di hari Rabu dengan judul orang mati tidak tahu apa-apa. Pemahaman yang selama ini kita dengar bahwa dunia percaya orang mati itu gentayangan. Orang mati itu berjalan-jalan. Orang mati itu katanya bisa usil, saudara. Padahal tidak demikian. Itu sebabnya kita akan melihat beberapa ayat-ayat yang boleh menguatkan kita supaya kita satu hati bahwa orang mati itu tidak tahu apa-apa. Dia tidak berdaya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti yang dunia sampaikan bahwasanya orang mati bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, tapi tidak demikian, saudara. Kita akan lihat Alkitab menjelaskan yang sebenarnya. Ayat yang pertama ialah, saudara, dari kitab Ayub yang ketiga ayat 11 dan 13. Saudara, Ayub menjelaskan ayat ini. Saudara boleh perhatikan ayat ini di rumah. Bahwasanya pada saat-saat yang mengerikan, siapa yang berharap bahwa dia tidak pernah dilahirkan? Dia menyadari bahwa jika dia meninggal pada saat kelahirannya, dia akan tetap tidur dan beristirahat. Saudara sekalian, seseorang tidak pernah berpikir dia akan dilahirkan. Dan seorang yang mati tidak pernah sadar dia sudah mati. Itu sebabnya boleh kita simpulkan orang mati tidak tahu apa-apa. Ayat yang kedua ialah, saudara boleh lihat di rumah, Mazmur 115 ayat 17. Dikatakan, bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan. Saudara sekalian, ini mengartikan bahwasanya orang mati tidak bisa berbuat apa-apa. Sesuatu kata pun tidak bisa keluar dari mulutnya. Itu sebabnya judulnya orang mati tidak tahu apa-apa, karena memang orang yang sudah mati itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ayat yang ketiga, saudara boleh lihat Mazmur 146 ayat 4. Dikatakan, apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Dan pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Orang mati sudah lupa akan maksud-maksudnya pada saat dia hidup. Itu sebabnya kalau orang mati sudah mengalami kematian, orang yang hidup sudah mengalami kematian, saat ia mati, rencana yang ia pernah rancang saat ia hidup dan saat ia mati, dia tidak akan bisa mengingatnya lagi. Dan dia tidak akan bisa melakukannya lagi. Karena memang orang mati tidak tahu apa-apa. Dan ayat yang terakhir, saudara, boleh kita lihat Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 10. Dikatakan orang mati tidak tahu apa-apa. Karena memang pengetahuan atau hikmat pun tidak ada di dalam orang mati. Itu sebabnya mulai saat ini kita tidak perlu lagi takut dengan orang mati. Kalau kita mendengar, oh saya melihat setan di sana, saya melihat hantu di sana, saya melihat almarhum si Anu di sana. Itu tidak benar, saudara. Itu adalah cara kerja setan untuk melemahkan iman kita. Tetapi sesungguhnya Alkitab mengajarkan orang mati tidak tahu apa-apa. Mari kita masuk kepada hari Kamis dengan judul beristirahat bersama para leluhur. Saudara sekalian, kalau kita lihat beberapa ayat yang sudah dicantumkan pada hari Kamis ini, dari kitab Kejadian, dari kitab 2 Samuel, dari kitab 1 Raja-Raja, kita akan melihat bahwa perjanjian lama memberikan dua pandangan yang berbeda mengenai kematian. Pandangan yang pertama ialah dengan gagasan berkumpul dengan kaumnya sendiri. Artinya apa? Contoh, Abraham, kita diberitahu bahwa dia meninggal. Dan pada saat ia meninggal, ia dikumpulkan dengan kaum leluhurnya. Saudara boleh lihat di Kejadian 25 ayat 8. Kemudian kalau kita lihat juga Harun dan Musa juga dikumpulkan dengan kaum leluhurnya sementara ia sudah mati. Pandangan yang lain ialah
yaitu yang kedua, seseorang yang beristirahat dengan para leluhur. Saudara boleh ingat bagaimana kematian Raja Daud? Alkitab mengatakan bahwa dia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Dan ia dikuburkan di kota Daud. Saudara boleh lihat di 1 Raja-Raja 2 ayat 10. Ungkapan yang sama juga digunakan untuk beberapa raja Ibrani lainnya. Baik raja yang setia maupun raja yang tidak setia. Mereka menggunakan gagasan yang sama. Saudara, sementara mengetahui dua pandangan yang berbeda ini, kita akan melihat ada 3 aspek yang berarti dari istirahat dengan para leluhur. Yang pertama ialah bahwa cepat atau lambat kita akan tiba pada waktu beristirahat dari kerja keras dan penderitaan kita yang melelahkan itu. Yang kedua ialah kita akan mengikuti jejak sama seperti yang nenek moyang kita sudah menerimanya, yaitu mati. Artinya kita pun akan mati juga. Dan yang ketiga adalah bahwa dengan dikubur dekat dengan mereka, kita tidak sendirian tetapi bersama-sama selama kematian kita dengan orang-orang yang sudah mendahului kita. Ini mungkin tidak masuk akal bagi beberapa budaya atau individualisme. Tetapi itu sangat berarti di zaman dulu. Artinya ketiga gagasan ini kita akan terima sementara orang-orang yang kita kasihi sudah mendahului kita. Tetapi saudara, pengharapannya ialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan Yesus akan dibangkitkan. Mereka akan dibangkitkan sementara Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan kita akan bersama-sama naik ke sorga, tinggal bersama dengan Tuhan Yesus yang kita imani itu. Sebagai kesimpulan untuk kita semuanya, ada 4 hal yang perlu saya bagikan untuk kita semuanya. Yang pertama, sementara kita bingung dengan hal-hal yang terjadi di dunia ini, mengenai pandangan-pandangan dunia, kita harus menggunakan standar yang kita sudah pegang, yaitu Alkitab. Seperti saat ini, kita bingung dengan keadaan-keadaan orang mati, dan kita melihatnya dengan standar yang benar, yaitu menggunakan Alkitab. Yang kedua ialah bahwa orang mati itu tidak tahu apa-apa. Kita tidak perlu lagi takut dengan orang yang sudah mati. Karena memang orang mati tidak tahu apa-apa. Yang ketiga ialah tubuh akan kembali menjadi debu. Tetapi napas hidup kembali kepada Tuhan. Artinya seseorang yang sudah mati, napas hidup tidak lagi mengalir ke dalam tubuhnya. Napas hidup kembali menjadi udara, karena memang napas hidup ialah udara. Dan yang keempat, saudara, yang terakhir, bahwa kita yang masih hidup, mari kita menggunakan waktu-waktu kita untuk menggunakannya sebagai kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas tuntunan Tuhan yang sudah bersama-sama dengan kami sementara kami belajar. Biarlah apa yang kami sudah pelajari, Roh Kudus akan tolong supaya kami boleh mengerti sesuai dengan kebenaran Tuhan. Terima kasih banyak telah bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat saudara sekalian yang sudah menonton tayangan ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe tayangan kita ini. Tuhan memberkati kita semuanya.